ya di dalam beberapa keterampilan pengelolaan diri atau penataan diri. Nah, jadi artinya kalau saya ngamatin berarti orang yang normal pun kalau tidak dikelola dengan baik, jadi lebih parah dibandingkan anak yang memang berkebutuhan khusus. Nah, executive function itu apa atau fungsi eksekutif apa? Fungsi eksekutif itu sederhananya kan kalau ini kepala kita nih, ini kepala kita, ini jidat ya. Ini jidat kita nih kalau secara neuroscience eksekutif function itu sebenarnya adalah area jidat nih. Area fungsi eksekusi, fungsi prefrontal cortex. Nah, prefrontal cortex ini kan fungsinya dari mulai bagaimana dia merencanakan, dari bagaimana dia menangani godaan, bagaimana dia membuat fleksibilitas, gitu ya, memilih ragam cara, gitu ya, supaya bisa melakukan ragam tindakan. Termasuk bagaimana memanfaatkan yang namanya episodic memory, termasuk working memory. Nah, jadi intinya orang yang mempunyai gangguan di executive function sebenarnya hampir terganggu sebagian hidupnya. Nah, problemnya ini tampaknya nggak begitu banyak disadari oleh sejumlah orang, sehingga seakan-akan kalau kita bicara fungsi eksekutif itu hanya berlaku kepada anak-anak berkebutuhan khusus. Padahal anak normal pun kalau orang tuanya lupa, gurunya lupa ngajarin tema itu, semua anak jadi berkebutuhan khusus. Nah, jadi cukup banyak saya rasa kasus-kasus yang saya tangani di dewasa, hampir semua orang-orang yang kasus terkena judi online itu kalau kita cermati lemah di fungsi eksekutif. Orang-orang yang terlibat ke dalam pinjaman online hampir sebagian besar adalah lemah di fungsi eksekutif. Sehingga dia tidak bisa tuh nahan godaan tuh nggak bisa tuh. Nahan kapan ini harus, kapan ini enggak gitu ya. Apa efeknya bagi dia? Nggak bisa tuh. Jadi artinya orang-orang seperti ini memang nggak serta mudah gitu ya. Orang-orang yang senang kayak gini kalau nggak dilatih. Nah, jadi sederhananya kalau kita lihat jadi fungsi eksekutif itu banyak hal, berarti ada beberapa keterampilan banyak di situ. Ada berarti fungsi eksekutif keterampilan menahan godaan. Nah, menahan godaan itu sederhana saja nih. Misalnya nih makan, bisa nggak misalnya seorang anak menahan makan nanti 1 jam ya dari sekarang ya. Nah, itu kan ada penelitian yang dilakukan oleh seorang tokoh psikologi kepribadian. Penelitiannya berkaitan dengan marshmallow. Saya rasa marshmallow itu tahu ya. Ya. Kan itu seorang anak ditaruh beberapa makanan yang dia sukai gitu ya, di depannya disuruh tongkrongin gitu. Di situ ada kamera dan dia dibilang nih sama penelitinya, kalau kamu bisa menahan diri selama sekian menit kamu akan dapetin lebih bermain ya. Nah, ya kalau enggak ya dia langsung aja. Nah, itu penelitiannya longitudinal tuh. Ternyata orang-orang yang mampu melakukan nunda itu yang mampu menunda kepuasan segera itu long term-nya itu banyak. Orang itu kemampuan membuat perencanaannya cukup bagus, kemampuan katakan melakukan penataan dirinya cukup bagus, kemampuan dia katakan saja memilih pergaulan juga bagus, kemampuan menata pekerjaan bagus. Nah, jadi rupanya kemampuan menahan ini adalah bagian yang memang perlu dilatih lah ibaratnya. Nah, problemnya nggak semua orang tua menyadari penting itu. Dan kalau kita bicara di dalam pendidikan taman kanak-kanak, karena dimulainya dari situ, tampaknya PAUD ini kan udah menjadi gerakan nasional ya. Akan tetapi kalau kita ngamatin ya di beberapa PAUD gitu ya, PAUD-PAUD ada yang di daerah, itu juga fokusnya mereka menjadi keliru juga. PAUD itu menjadi gerakan mempercepat sekolah dasar dia. Iya. Jadi ujung-ujungnya ke membaca menulis lagi, padahal itu nomor sekian. Yang diperlukan itu sebenarnya melatih tadi. Banyak orang tua yang misalnya gini, saya ingat banget tuh, saya punya seorang teman S3 di Queensland University. Dan pada waktu itu kebetulan teman kita ini ada masalah berkaitan dengan dosennya lah, dosen pembimbingnya pada waktu dia di PhD.
Nah, sampai dia curhat lah gitu ya. Saya sampai ke Australia sama istri nih dalam rangka ngebantu teman ini yang terganggu lah secara pribadi oleh perlakuan si dosen. Nah, dia cerita itu, dia sempat dimarahi oleh guru taman kanak-kanak di sana hanya gara-gara dia membantu memakaikan sepatu, memakaikan kaos kaki pada anak umur 3 tahun. Nah, jadi kalau bagi orang-orang bule, tema itu sudah selesai itu. Nggak boleh lagi kita bantu di tema-tema itu. Ya, jadi artinya semakin kita lambat mengajarkan tema kayak gitu, berarti tema-tema lain. Jadi bagi mereka tuh fungsi eksekutif itu harus diajarkan sejak dini. Ngelatih hal-hal kayak, karena misalnya dari pekerjaan menalikan tali sepatu misalnya, itu sebenarnya banyak fungsi eksekutif di situ. Ya, banyak fungsi eksekutif itu yang dilatih. Pertama berarti dia punya rencana. Berarti ada beberapa urutan tugas tuh ya. Ngambil sepatunya, membuka lidah sepatunya. Kalau sepatunya pakai ikatan berarti melepas ikatannya, kemudian pakai kaos kaki, kemudian dimasukkan, kemudian ikat. Itu ada urut-urutan. Nah, urut-urutan itu dipelajari oleh orang. Nah, jadi kalau kita misalnya memakaikan, maka memakaikan itu berarti tanpa disadari kita tidak mengajarkan beragam urut-urutan itu. Padahal urut-urutan itu menjadi penting. Karena dengan urut-urutan kayak gitu, anak diajarkan sebuah skema baru gitu ya, bahwa mana urutan yang benar gitu, pakai kaos kaki dulu atau buka sepatu dulu. Nah, jadi anak nanti akan bereksplorasi seperti itu. Nah, sayangnya kalau kita amatin di PAUD di kita, ya, kita itu paling tidak yang saya amatilah di kampung saya, sulit gitu ya menyampaikan kepada guru-guru PAUD di tema itu. Jadi ada beberapa keterampilan yang lebih penting diajarkan dibandingkan baca dan tulis sebenarnya pada waktu mereka PAUD itu. Misalnya menahan diri itu antrian. Antri sekarang silakan kalian antri berdasarkan tinggi badan, yang paling pendek di depan, yang paling tinggi di belakang, silakan berurut. Itu sebenarnya dari ngelatih sederhana kan, ngelatih urutan, ngelatih ada saya di belakang siapa, di depan siapa. Itu barangkali banyak si guru-guru itu ya asal saja, padahal sebenarnya yang ingin diajarkan dari permainan-permainan itu adalah fungsi eksekutif sebenarnya. Oh, adanya fungsi berurut, adanya fungsi saya harus nahan, adanya saya juga bisa nahan teman, nggak tergoda sama ajakan teman, macam-macam. Nah, jadi gara-gara nih fungsi eksekutif ini tidak diajarkan atau tidak disadari untuk diajarkan oleh guru-guru PAUD, akhirnya banyak anak-anak normal pun jadi abnormal. Saya harus menggunakan kalimat gitu. Jadi sekarang tuh kalau kita bicara di SD, banyak anak berkebutuhan khusus yang sebenarnya tidak berkebutuhan khusus. Ya.